Ya alhamdulillah bisa terpilih seleksi paskibraka tingkat nasional gitu kan. Kita udah hampir 29 tahun baru muncul satu ini. Baru ada paskibraka nasional dari Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pertama kami Saestu, Sapa SMK Mutu. Di program ini akan membahas segala sesuatu terkini, menarik dan inspiratif. Bersama saya Yesi Sultana dan juga di samping saya artisnya SMK Mutu nih. Pasti teman-teman Bohong, SMK bohong. Mutu sendiri udah tahu kan. Bohong. Oke Kak Hafiz, aku manggilnya Kak apa? Hafiz nih. Iya Hafiz aja nggak apa-apa santai aja. Oke, umur berapa sih Kak? Kalau umur 16. Umur 16. Iya 16 tahun. Lebih tua aku ya? Iya. Kamu emang tahun berapa? Aku tahun 2004 sih. Oh, oke oke. Kalau Hafiz sendiri tahun berapa? Tahun 2005. 2005. Iya, Tanggal berapa nih sekalian? Waduh. Tanggal masa Biar ya? dicatat sama fans-fansnya. Aduh ya enggak lah, nggak ada fans, nggak punya aku. Nggak Nggak punya hoax, fans that's lah. hoax. Nggak punya. Jangan percaya ya, jangan percaya. Oke, Hafiz boleh perkenalan deh sedikit aja ke teman-teman. Oke, namaku Hafiz Habibullah, kelas 11 TKJ 2. Saya sebagai siswa SMK Muhammadiyah 1 Padaan. Gitu. Gimana kabarnya hari ini, Hafiz? Kabar hari ini alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat ya, menjalani kegiatan sehari-hari lah. Oke, di masa-masa pandemi gini, Hafiz ini sibuknya ngapain aja sih selain rebahan sama nonton TV loh ya? Biasanya diikutkan sibuknya rebahan juga. Ya enggak lah, enggak rebahan juga. Ya akhir-akhir ini suka olahraga, terus kan ada usaha baru jadi ya usaha jualan gitu. Oh, usaha apa nih? Usaha es. Usaha es. Es. Gimana nih? Mungkin nanti bisa disamperin sama teman-teman. Mampir ya teman-teman, boleh? Iya, iya. Boleh. Boleh kok, boleh mampir. Dipromosiin sekalian. Iya nanti aja lah itu. Oke. Hafiz ini asal mana sih? Kalau saya kelahiran Cilegon. Cilegon itu ada di ini di Provinsi Banten. Oh, wow. Jadi saya bukan asli Jawa Timur. Wah, bukan asli Jawa Timur? Bukan. Oh, pantesan ya dari logat-logatnya kayaknya bahasa Indonesianya tuh nggak kayak saya, agak medok gitu. Oke Kak, Iya. mungkin mohon maaf aku disuruh manggil Kak tapi disuruh manggil Hafiz tapi keliru Kak. Ya nggak apa-apa lah, ya? terserah kita Nggak nggak apa-apa ya? aja. Oke, Nggak apa-apa. Boleh nyapa teman-temannya pakai bahasa Jawa nggak? Oke, bahasa Jawa, bahasa Jawa. Hai Rek, ya apa kabare? Ya Allah. Gitu tak? Soalnya gitu. aku lahirnya sih cuma di Cilegon di Provinsi Banten gitu. Tapi kalau besar ya besar di Jawa. Tapi kadang itu bahasa aku campur, kadang bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Oh, iya. Gitu sih. Random ya Kak ya? Random. Asal SD mana Kak? SD, nama SD SDIT Raudatul Jannah. Oh, SMP-nya? SMP 1 Padaan. Oh. Di dekat sini kok. SMP-nya dulu suka aktif kegiatan apa aja nih Kak? Dulu di SMP saya juga ikut organisasi OSIS. Kalau di SMP kan ikut organisasi OSIS. Terus juga kalau di SMP juga aktif di bidang olahraga, kadang ikut lomba basket, ikut lomba Wah, badminton. pantesan tinggi. Ya, Tingginya enggak. berapa Kak? Tinggi 179. Wow, 179. Insecure banget gak sih kalau deket-deket sama Kak Hafiz? Aku merasa Enggak kayak lah. setengah badannya dia. Ya enggak lah. Biasa aja lah. Ini tinggi faktor keturunan atau ada tips-tipsnya mungkin? Kalau tinggi sih rata-rata kalau aku lihat di internet itu ternyata faktor tinggi itu lebih banyak dari genetik ya, dari keturunan. Mama gitu. papa. Mama papa. Tinggi-tinggi saya. Berapa bersaudara nih Kak Hafiz? Berapa bersaudara? 6. 6. Iya. Jadi anak yang tengah-tengah pertama atau terakhir? Jadi anak tengah-tengah, anak Tengah-tengah. ketiga. Gimana Kak rasanya jadi anak yang di tengah-tengah Anak posisinya? tengah-tengah enak juga sih, ada kakak juga ada adik gitu. Oh, iya. Kak Hafiz awal mula dari mana tuh? Cilegon ya? Iya. Ke Jawa Timur itu kenapa? Itu pertama kali ke sini karena ikut orang tua kayak punya pekerjaan di sini jadi menetap di sini ya saya ikut ke sini juga gitu. Oh iya.
Terus Kak Hafiz tahu SMK Mutu ini dari mana? Dari sering lewat atau direkomendasiin temen, keluarga atau keinginan sendiri? Untuk SMK Mutu saya tahunya kan rumah saya juga kan melewati jalan di depan SMK Mutu gitu kan. Jadi kan ya pernah lah selincir-selincir lihat-lihat. Terus sama orang tua juga direkomendasi gini. Coba nih sekolah di SMK Mutu Muhammadiyah gitu kan, deket dari rumah jadi kan enak gitu kan. Terus pas dicoba ya enak sih. Awalnya saya coba-coba. Ya, coba-coba sih awalnya. Soalnya kan biasanya kan memang kan kalau misalkan siswa gitu kan, kalau ketinggalan buku, ketinggalan baju itu kan kalau sekolahnya jauh kan kasihan juga kan yang ngantar. Jadi kalau jadi kalau dekat rumah itu ya aman lah. Gitu. Kak Hafiz tahu nggak sih sekarang kan Kak Hafiz nih istilahnya lagi down lah ya. Enggak lah. Jangan Iya. gitu lah, jangan gitu. Jadi artisnya SMK Mutu nih. Enggak lah. Yang kabarnya mau diberangkatkan ke Istana Negara Aduh. mewakili Jawa Timur. Wow. Iya. Oke, Kak Hafiz bisa nggak sih ceritain awal mulanya Kak Hafiz ikut Paskibra ini mungkin dari di sekolah sampai ke tingkat provinsi? Oh, untuk cerita awalnya gini kan, kita kan siswa baru kan belum ibaratnya belum masuk sekolah lah kan, guru-guru belum tahu. Tapi nama saya itu direkomendasi dari sekolah untuk seleksi ke kabupaten. Nah, terus pada saat saya seleksi kabupaten, nah di kabupaten itu saya diseleksi berbagai macam seleksi gitu. Ada seleksi PBB, ada seleksi gerak jalan gitu. Terus pada saat seleksi saya menampilkan kemampuan saya sendiri. Jadi menampilkan yang saya bisa. Habis itu alhamdulillah saya bisa masuk ke kabupaten, terus alhamdulillahnya lagi saya bisa mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Gitu. Terus pada saat di provinsi saya seleksi. Nah, pada saat di provinsi itu seleksinya itu bisa dikatakan lumayan berat ya, soalnya pada saat seleksi kabupaten nggak ada di seleksi provinsi gitu. Tambahannya itu ada seleksi garjas. Nah, garjas itu ada berbagai macam. 1 lari 12 menit, terus 2 shuttle run, terus push up, sit up Itu 1 menit gitu. larinya itu sprint apa normal atau? Larinya tuh kayak kita muteri lapangan gitu. Selama 12 menit kita dapat berapa gitu. Oh, iya. Nah, gitu. Ada berapa saingan Kak waktu itu? Saingan sih karena kita kan dibagi kita tuh seleksi di provinsi itu 1 minggu. Nah, ketepatan Kabupaten Pasuruan itu seleksi di hari pertama gitu. Jadi ada 1 hari 10 kabupaten kota, hari kedua 10 kabupaten kota sampai seminggu. Nah, di situ saya seleksi dulu hari pertama. Seleksi hari pertama, terus saya seleksi garjas itu, seleksi wawancara, seleksi PBB. Nah, alhamdulillah saya mewakili, maksudnya ibaratnya itu saya masuk ke list buat seleksi nasional gitu. Saya masuk di hari pertama. Nah, terus ada hari kedua, ketiga sampai seminggu udah selesai. Nah, pada saat hari Sabtu itu pada saat seleksi nasional. Nah, di situ saya seleksi lagi untuk dari provinsi ke nasional. Jadi aku bersaing sama hari pertama, kedua sampai sampai hari Jumat gitu. Akhirnya sampai lolos sekarang ini. Ya alhamdulillah lolos gitu loh. Pada saat pemilihan itu pertamanya 4 orang dulu kan pemilihan. Dari mana aja tuh Kak? Apa enggak? Iya. Kurang tahu ya, tapi aku tahunya tuh cadanganku dari Madiun. Oh, Nah, iya. pada saat itu kan seleksi 4 orang. Nah, sama penyeleksinya itu dilihat, dikoreksi gitu kan. Nah, terus diseleksi lah jadi 2 orang. Nah, di situ aku jadi salah satunya. Aku sama dari Madiun cadanganku gitu. Terus pada saat seleksi itu lama. Jadi kita sikap sempurna itu bisa dikatakan ya 10 menit sampai 15 menit kita sikap sempurna itu. Terus kita juga dites lagi PBB gitu. Terus dilihat lah. Diulang-ulang terus sampai akhirnya menemukan buat mewakili. Dan alhamdulillah saya terpilih. Kak Hafiz awal mula dulu waktu kecil pernah nggak sih kepikiran kayak pingin jadi paskibra? Maksudnya kan dulu waktu kecil kan kita mau menentukan jadi polisi, tapi ternyata pas SMK jadi paskibra. Oh beda ya. Ya dulu kecil tuh dari kecil sih cita-citaku
kalau lihat TNI tuh kayak seneng lihat TNI kan. Jadi kalau anak kecil tuh lihat TNI, lihat polisi, wih gagah ya, pakai bajunya keren, Menarik gitu ya. menarik gitu, jalannya tegap gitu kan. Terus pada saat apa namanya, pada saat SMK terus ada seleksi paskibra, ya saya juga ikut lah gitu loh. Soalnya kan saya juga ibaratnya apa aja bisa lah gitu loh, tapi nggak terlalu tekun gitu. Multi talent. Wow. Nggak multi talent Nggak juga salah sih. Multi talent ini guys, kan Nggak. banyak fansnya nih. Kalau multi talent kayaknya di bidang olahraga ya. Non akademik gitu ya. Iya, non akademik. Tapi Oke, kalau akademik ya itulah bisa dikatakan. Kenapa akademiknya, Kak? Aduh, jangan dikatakan di sini lah. Sama-sama Kak, kita sama-sama. Udah nggak usah dibahas deh ya. Iya. Ini sangat sungguh aneh lah itu. Iya, Nah, iya. terus ya alhamdulillah bisa terpilih seleksi paskibraka tingkat nasional gitu kan. Soalnya kan seleksi ini kan diibaratkan seumur hidup Iya. sekali gitu. Soalnya kita bisa masuk paskibraka itu cuma sekali seumur hidup. Soalnya kan misalkan mau ikut tahun depan itu nggak bisa lagi sudah. Jadi ganti lagi ke adik-adik kita gitu. Apalagi mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional itu kan sungguh sangat kebanggaan banget gitu lah. Soalnya kan banyak orang yang kepingin sekali gitu. Gitu sih. Awal mulanya Kak Hafiz dengar kabar nih, Kak Hafiz lolos jadi mewakili Jawa Timur, gimana Kak awalnya? Awal mulanya ya perasaan saya sih apa ya, terharu, bahagia Percaya gitu. nggak sih? Kalau percaya sih nggak percaya, soalnya kan deg-degan gitu loh pada saat pemilihan itu. Jadi gini, pada saat pemilihan itu diberdirikan 2 orang, aku sama cadanganku gitu kan. Nah pada saat itu kan para penyeleksi itu ngomong-ngomong gini, sudah ngomong-ngomong, terus di depanku tuh ada penanggung jawab seleksi, dia membawa bunga mawar sama silver queen gitu. Iya. Nah nanti pada saat yang lolos itu akan dikasih gitu, akan dikasih. Terus pada saat saya melihat yang mau ngasih itu, kok ibu ini kok lebih condong ke cadanganku gitu loh, lebih condong ke cadanganku. Terus aku mikir, aduh, ini aku kepilih apa enggak ini? Gitu. Hampir ada rasa kayak pesimis ya? Iya, pesimis. Aduh, kok nggak kepilih nih? Tapi tetap aja, oh yakin nih aku kepilih kok, pasti kepilih kok gitu kan. Habis itu pada saat diumumkan, ibu penanggung jawabnya itu ngasih ke aku, terus aku kayak, hah, beneran nih gitu. Beneran tak yang kepilih gitu. Terus alhamdulillah juga aku bisa mewakili gitu. Iya. Terus kan kita dari Kabupaten Pasuruan juga aku mendapatkan informasi katanya dari Dispora, kita udah hampir 29 tahun baru muncul satu ini. Jadi kita yang dari kabupaten itu tahun 1992 kalau nggak salah itu baru ada paskibraka nasional dari Kabupaten Pasuruan, dan baru tahun ini baru 29 tahun. Baru Kak Hafiz ini ya? Baru tahun ini ada muncul lagi. Kamu tuh loh ini guys, wah. Baru muncul lagi buat Kabupaten Pasuruan ke tingkat nasional gitu sih. Awal mula reaksi keluarga gimana Kak? Awal mula reaksi keluarga ya pasti senang banget lah gitu, senang banget. Ibaratnya anaknya itu bisa lolos lah ke tingkat nasional gitu lah. Pasti ya terharu juga, bahagia juga, senang gitu. Nah kan Kak Hafiz kan dibotakin kan ya? Iya dibotakin lah. Itu pasti. rasanya gimana Kak? Kalau buat seorang laki-laki kan rambut itu mahkota, Iya. apalagi kalau pas disuruh motong pas Iya. sekolah itu kayaknya enggak banget Iya gitu. enggak banget sih itu. Ya sama aja kayak perempuan kan kalau dipotong nangis kan. Kalau laki-laki juga kan kita kan anak zaman now gitu kan, Iya, bener zaman banget. now. Kalau rambut pendek dikit itu aneh Minder, rasanya. langsung minder. Iya langsung kayak Topi jelek yang gitu. mulu. Terus pada saat potong, ya aku sih berpikir positif aja. Ini kan buat kebaikan juga. Terus tanggung jawab juga kan, kita juga mengikuti ini. Kita juga harus mengikuti aturannya. Oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Toh rambut itu kan bisa numbuh lagi. Iya bener banget sih. Nggak botak permanen gitu kan. Bener banget ya. Terus kakak punya rencana nggak sih plan setelah SMK ini mau ngapain? Untuk planningnya sih, rencananya sih banyak sih. Yang pertama untuk dari lulus SMK mau usaha, bikin usaha. Kedua juga pengen kuliah. Ketiga pengen kerja di perusahaan. Gitu sih banyak, terlalu banyak sih. Terlalu banyak. Tapi ya kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Pasti. Gimana jalannya kan? Di Siapa tahu. sela-sela kesibukan kita juga harus tetap Iya, menyempatkan. menyempatkan berdoa lah. Kalau boleh tahu di pelatihan paskib waktu kakak pelatihan itu ada suka dukanya nggak?
suka dukanya ya juga ada lah ya. Dukanya tuh kita juga harus berjuang juga memperbaiki fisik, terus kita harus memenuhi target buat nanti pada saat seleksi gitu kan. Kita harus lari setiap hari tuh aku sama pelatihku di absen. Jadi setiap hari itu aku harus absen lari minimal 2 kilo, push up 1 menit, sit up 1 menit, back up 1 menit, itu aku tiap hari aku jalankan terus sampai kadang itu pusing gitu, aduh kok berat juga ya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, ini kan udah tanggung jawab, ya sudahlah. Berjuang dulu lah, pasti ada hasilnya juga kan. Siapa sih selama ini seseorang yang paling berpengaruh, yang paling memotivasi di hidup Kak Hafiz sampai Untuk sejauh ini? motivasi ya terutama ya keluarga, orang tua juga selalu bikin motivasi, ayo semangat pasti bisa gitu. Orang tua itu pasti gitulah. Terus keluarga, pokok orang-orang sekelilingku aja yang kadang itu, ayo Fis gitu, bisa gitu, kadang gitu sih. Oke, Kak, ada nggak sih motivasi untuk teman-teman kita yang lagi nonton nih? Oh, motivasi untuk teman-teman ya, jangan patah semangat, kita harus selalu yakin apa yang kita lakukan. Habis itu khususnya untuk adik-adik SMK Muhammadiyah, mudah-mudahan ada penerusnya lagi gitu loh. Paskibraka Muhammadiyah tuh ada penerusnya lagi gitu loh. Moga-moga juga ke tingkat nasional juga gitu kan. Soalnya kan bisa dibilang aku ini satu-satunya paskibraka dari SMK Muhammadiyah yang ke nasional gitu. Baru pertama kali orangnya gitu. Jadi mudah-mudahan ada adik-adik kelasku yang bisa penerusnya gitu loh. Kayak ada yang bisa membanggakan lah buat SMK Muhammadiyah gitu. Misal nih Kak, kalau ada yang tanya kan, untuk bisa jadi paskibra itu apa sih? Apa tuh kayak tips-tipsnya mungkin yang harus dilakukan itu, mulai dari tinggi atau fisik? Oke. Kalau paskibra sih ya paling penting itu tinggi sih. Berapa Kak minimal? Tinggi itu kalau nggak salah kemarin itu laki-laki minimal 175 ke atas lah. Wow. 175 ke atas itu udah bisa, maksudnya bisa seleksi lah. Kalau yang perempuan tahu nggak Kak? Perempuan lupa aku. Oh lupa ya. Perempuan kalau nggak salah sih 165 ke atas kalau nggak salah ya. Tapi ada kok teman-temanku yang dari provinsi lain itu 170 lebih. Ada temanku. Jadi kan aku ada grup calon paskibraka nasional seluruh Indonesia gitu. Iya. Terus kita di situ ngobrol-ngobrol, terus Sharing. tanya gitu. Tingginya berapa? Terus aku terakhir lihat itu 170-an. Itu perempuan dari mana ya? Lupa aku. Jadi gitu sih. Terus kedua, fisik juga harus bagus. Badan harus ideal. Berat badan sama tinggi badan itu harus ideal. Gitu. Berat badannya Pak Hafiz berapa nih? Berat badan itu tergantung tinggi. Jadi menyesuaikan. Misalkan tingginya 175, berarti dikurangin 110 buat berat badannya. Gitu. Berarti 65 itu ideal. Itu idealnya. Gitu. Kalau jadi paskib itu pola makan itu pengaruhnya nggak sih? Kalau aku sih pola makan sih nggak terlalu sih, aku makan apa aja bisa makan kok. Oh, makan apa aja? Tapi ya kalau bisa sih yang sehat-sehat lah biar nggak sakit gitu. Hari ini makan apa aja Kak? Hari ini tadi makan apa ya, lupa aku. Bentar aku ingat-ingat dulu. Iya. Oh, itu dibuatin ayam saus Inggris loh. Waduh, ayam saus Inggris nih. Teman-teman pernah nggak sih makan ayam saus Inggris? Gak tahu. Mungkin teman-teman ada kali ibunya suka masak-masak ayam saus Inggris kan gitu kan. Ayam saus Indonesia ada nggak? Nggak tahu deh, Indonesia, Eropa juga nggak tahu. Oke. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Iya, sama-sama. Mau berbagi pengalamannya ya. Maaf. Nah, teman-teman itu tadi tips-tips and trik dari Kak Hafiz ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Sampai jumpa di pertemuan Saestu selanjutnya. Saestu Sapa SMK Mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.